Satu biku yang bernama Biku Alawika yang ingin membuat tempat tinggalnya sendiri, melihat satu pohon yang sangat menarik dan mulai menebangnya. Satu dewi yang masih muda yang dilahirkan di pohon tersebut memohon sambil berdiri dengan membawa putranya di pangkuan. Jadi kalau ini artinya dikenal sebagai dewa pohon kan. Tapi secara teknis itu adalah dewa yang masih terikat pada bumi. Dewa yang hidup sebenarnya di dataran yang sama dengan kita. Tapi biasanya di dalam hutan, di pohon-pohon yang besar itu ada aja dewa-dewa seperti itu yang tinggal di pohon-pohon tersebut. Wahai Tuan, janganlah menebang istana surgawi saya. Saya tidak akan mampu untuk berkelana dengan membawa putra saya tanpa rumah. Rahib laki-laki tersebut tidak mengambil perkataan Dewi tersebut. Saya tidak akan mendapatkan pohon yang seperti ini lagi di tempat lain. Dewi tersebut meletakkan putranya di satu cabang pohon dan berpikir, setelah melihat anak laki-laki ini terlebih dahulu pasti dia akan berhenti. Saya rasa ini juga sebelum aturan winaya untuk seorang biku tidak boleh menebang pohon diterbitkan sih. Karena belakangan Buddha menerbitkan peraturan tersebut. Jadi dewinya tadi punya pikiran kalau anak dia itu dia letakkan di satu cabang pohon, maka bikunya akan berhenti memotong. Karena tidak mampu untuk menahan kapak yang telah diangkat, biku tersebut pun akhirnya memotong lengan putra Dewi tadi. Dewi yang telah memunculkan kemarahan yang kuat kemudian mengangkat kedua tangannya dengan niat saya akan pukul dan bunuh dia. Beberapa saat kemudian dia berpikir seperti ini, biku ini adalah biku yang memiliki sila. Apapun seorang biku itu silanya juga lebih tinggi dari Anda. Jika saya membunuh biku ini, saya akan menjadi makhluk yang menuju ke neraka. Anda membunuh apapun makhluk, kalau karma itu berpotensi memunculkan kelahiran, ya akan membuat Anda terlahir di salah satu dari 4 abaya kan. Setelah melihat biku-biku yang menebang pohon sendiri, para dewa yang lainnya pun akan membuat saya sebagai tolok ukur dengan berpikir seorang biku telah dibunuh oleh dewi yang bernama ini dan itu. Paham ya? Dulu kan ada tuh dewi membunuh biku gara-gara bikunya menebang pohon. Jadi di masa depan nanti kalau dewa yang lain melihat ada biku-biku menebang pohon pada dibunuhin nanti. Jadi dewinya berpikir seperti itu, bagus kan ya? Sambil menangis dia pergi menemui Buddha, bersujud dan berdiri di satu sisi yang sepatutnya. Wahai Bante, hal ini telah dilakukan oleh seorang murid Anda kepada saya. Setelah berkeinginan untuk membunuh dia, saya pun berpikir begini, datang ke sini dengan tanpa membunuhnya. Jadi dia menceritakan semuanya. Buddha berkata seperti di dalam slide. Sadu, sadu wahai Dewi, seperti memutar kereta perang yang telah menyimpang. Kamu telah melakukan hal yang baik dengan memutar kemarahan yang tinggi seperti itu. Bagus ya? Jadi kalau Anda tahu kemarahan sedang berkecamuk di dalam hati Anda ingat-ingat itu nasihat Buddha. Anda harus seperti kusir yang memutar kereta perang yang telah menyimpang tadi. Ketika kemarahan sedang muncul, batin Anda berasa dalam keadaan yang tanda kutip menyimpang. Aku salah, tidak baik. Maka Anda harus putar, berubah menjadi kusala, jadi keadaan batin yang baik. Kamu telah melakukan hal yang baik dengan memutar kemarahan yang tinggi seperti itu. Benarnya kalau Anda terampil mengamati batin Anda akan mendapatkan manfaat yang besar. Karena kalaupun kilesa itu sempat muncul, Anda akan cepat mengenali kemunculan kilesa itu di momen dia muncul. Artinya ketika dia muncul Anda sadari dan Anda otomatis akan berhasil mengusir dari kilesa tersebut. Kilesa itu sering saya ibaratkan kan seperti putri malu yang mengembang itu ya. Kalau Anda nggak sentuh dia mengembang terus, dia akan makin menguat. Nah putri malu itu kan kalau disentuh dia langsung menguncup. Sama dengan kilesa Anda. Kalau Anda sentuh dengan sati Anda, dengan perhatian Anda yang penuh dengan kesadaran Anda, kilesa itu langsung pergi, langsung lenyap. Nah Anda juga harus ketahui bahwa semakin lama kilesa itu Anda biarkan berkecamuk di dalam batin Anda, nanti akan menjadi semakin sulit bagi Anda untuk mengenyahkan kilesa tersebut. Seperti api itu kalau sudah semakin membesar memadamkannya susah. Tapi api begitu dia muncul kita akan mudah untuk memadamkannya. Oleh karena itu jadilah orang yang terampil dalam mengamati batin Anda.
Dan yang menarik lagi adalah semakin berkembang latihan meditasi Anda, kilesa-kilesa menjadi semakin jarang muncul. Anda nggak pengen seperti itu. Kalau saat ini katakanlah kan kilesa Anda muncul 20 kali dalam sehari. Nanti kalau Anda terampil dalam latihan meditasi, kilesanya muncul 20 kali dalam setahun. Good enough lah. Kan tujuannya untuk menghancurkan total belum tercapai, nggak apa-apa. Tapi kalau udah mulai bisa membersihkan batin Anda seperti itu pun manfaatnya besar. Karena dalam batin Anda, arus batin Anda, itu yang muncul adalah kesadaran yang baik terus. Ini sebenarnya tujuan kita juga menjadi murid Buddha, ya.